Acara ini dipersembahkan oleh Didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ya rabbal alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah, saat ini kita berada di bulan suci Ramadan. Dan pada era sekarang juga Ramadan itu terkait dengan era yang disebut era disrupsi. Apa itu era disrupsi? Menurut banyak pakar mengatakan bahwa disrupsi itu adalah era di mana manusia itu terjeda, tergagap-gagap karena berbagai macam kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi yang tidak bisa lepas dari kehidupannya sehari-hari. Kita ingat bahwa pada saat kita kecil dulu, ketika hendak membeli pakaian menjelang lebaran, kita berlomba-lomba untuk toko-toko pakaian. Mal-mal begitu ramai dengan pengunjung-pengunjungnya. Akan tetapi dengan kemajuan teknologi, saat ini orang-orang dimudahkan. Ketika belanja, dia hanya membuka aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan, kemudian dia pesan secara online dan barang datang. Begitu juga ketika dia beli makanan, dia tidak perlu lagi ke restoran, ke depot-depot makanan, dia tinggal buka aplikasi, makanan datang ke tempatnya sesuai dengan dia pesan. Begitu juga ketika dia itu membutuhkan dahaga-dahaga dalam bidang pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun umum. Dia bisa buka berbagai macam aplikasi, model-model hal-hal yang terkait dengan yang menyediakan sarana untuk belajar di Google dan lain sebagainya. Di media-media informasi itu banyak berbagai macam kebutuhan-kebutuhan terkait pembelajaran, pengajian dan lain sebagainya, itu dengan mudah mereka dapatkan. Akan tetapi jangan lupa bahwa efek negatif daripada kemajuan teknologi itu begitu luar biasa. Kalau dulu orang misalnya dalam keadaan bermasyarakat, dia itu ketika ngerasani orang, misalnya membicarakan orang, hanya berdua saja. Sekarang semua orang memiliki yang namanya smartphone. Orang bisa terkoneksi antara satu dengan yang lain dengan berbagai macam kelompok-kelompok, grup-grup WhatsApp, grup-grup Instagram dan lain sebagainya. Dia bisa membicarakan kejelekan orang dengan berjamaah. Maka dosanya pun juga tentunya berjamaah. Ini yang kemudian pada akhirnya melahirkan sebuah era yang disebut dengan post-truth, pasca kebenaran. Mengapa disebut pasca kebenaran? Iya, karena dari hasil pembicaraan orang-orang yang ada dalam grup-grup tertentu itu menghasilkan pembicaraan-pembicaraan yang kemudian di-share kemana-mana. Sehingga apa? Sehingga hal tersebut kemudian dianggap sebagai sebuah informasi yang benar. Padahal itu hanya sekedar rasan-rasan saja sebenarnya. Dan itu merupakan kebohongan atau yang disebut hoak. Akan tetapi ketika hoak dipercaya dan diyakini menjadi sebuah kebenaran, dan itu sifatnya menjadi viral dan trending topik, maka seolah-olah kesalahan itu menjadi sebuah kebenaran. Era posisi begitu luar biasa. Terlebih lagi saat ini kita dalam posisi di bulan suci Ramadan. Tantangan yang begitu luar biasa karena kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, handai tolan kita itu tidak bisa lepas dari alat yang namanya smartphone. Hampir 24 jam alat ini berada dalam diri kita. Kita pergunakan. Maka apakah mungkin kita memperoleh keberkahan Ramadan apabila kita masih menggunakan alat yang namanya smartphone itu untuk media-media bermaksiat kepada Allah, untuk sebagai media melanggar syariat dan ketentuan Allah? Ini yang perlu dicamkan. Ini merupakan tantangan di era saat ini, di mana kemajuan teknologi itu tidak berbanding lurus dengan kebaikan-kebaikan yang dirasakan oleh umat. Akan tetapi dampak negatifnya juga begitu luar biasa, tidak terasa. Bahkan itu disinyalir senyap, itu akan bisa menyesatkan masyarakat. Untuk itu, dalam konteks bagaimana kita puasa ini mengekang nafsu kita, maka kita haruslah bijak.
di dalam kita memanfaatkan teknologi ini. Karena apa? Ketika kita tidak bijak di dalam memanfaatkan teknologi ini, di saat kita melakukan ibadah puasa di mana kita berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan dan keberkahan di bulan suci Ramadan itu, niscaya ini tidak akan sampai. Karena itu, apa yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW perlu kita jadikan catatan besar. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan, karena iman kepada Allah, wahtisaban, dan karena hanya mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Tentunya kita berharap semuanya kita mendapatkan ampunan dari Allah. Kita semuanya berharap dengan puasa yang kita lakukan, dosa-dosa yang telah kita lakukan diampuni oleh Allah. Kita mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan pintu ampunan dari Allah, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan surga Rayyan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa. Karena surga itu merindukan 4 golongan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, al-jannatu mushtaqun ala arba'ati nafar, bahwa surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran, orang-orang yang senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran. Maka teramat rugi bagi kita sekalian apabila di bulan suci Ramadan ini kita tidak memperbanyak membaca Al-Quran. Boleh kita memegang HP, boleh kita membaca media-media sosial, berita-berita di media sosial, akan tetapi kita sangat merugi apabila di bulan suci Ramadan ini kita tidak memperbanyak membaca Al-Quran. Karena apa? Karena di bulan Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan semua amal kebaikan yang kita lakukan, termasuk kita di dalam membaca Al-Quran. Ketika kita memperbanyak membaca Al-Quran, insya Allah Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kehidupan kita kelak di yaumil qiyamah. Kemudian yang nomor 2, surga merindukan orang-orang yang hafizil lisan, orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya dari hal-hal yang tidak baik. Puasa yang kita lakukan apabila kita tetap melakukan perbuatan-perbuatan dengan kata-kata yang tidak baik, tidak menjaga lisan kita, maka puasa kita akan menjadi zom. Puasa kita akan menjadi percuma walaupun kita tidak makan dan tidak minum apabila kita tidak bisa menjaga lidah kita. Ingat bahwa salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu letaknya ada pada lisannya. Apabila lisannya bisa dijaga, insya Allah akan selamat dalam hidupnya. Kemudian yang nomor 3 adalah wa mut'imul ji'an. Yang dirindukan surga adalah mereka-mereka yang memberikan makan orang-orang yang lapar. Kedermawanan, sikap ulas asih ini menjadi penting. Karena apa? Di antara pembelajaran di bulan suci Ramadan ini, bagaimana memupuk cinta kasih, sifat ulas asih, kedermawanan. Ingat, hadis qudsi mengatakan bahwa kullu amali ibni adam majziyun bihi illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Seluruh amalan anak Adam itu untuk dirinya kecuali puasa. Wa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu hanya untukku dan aku yang akan membalasnya. Innal hasanat yudha'if bi'ishrin wa sab'imi'ati dhi'fin. Sesungguhnya kebaikan itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Akan tetapi di bulan puasa ini tidak hanya 10 sampai 700, akan tetapi berlipat-lipat lebih dari itu semuanya. Karena apa? Karena Allah yang akan mengganjarnya secara langsung. Ketika kita mut'imul ji'ah, bagi orang-orang yang puasa, memberikan berbuka puasa di masjid, di musola, di jalan-jalan, itu adalah kriteria orang-orang yang dibuka oleh surga yang nomor 3. Yang nomor 4 adalah wasoimu fi syahri Ramadan, adalah orang-orang yang puasa di bulan suci Ramadan. Maka dalam konteks bagaimana saat ini kita melakukan ibadah di bulan suci Ramadan di tengah atmosfer era disrupsi,
Di tengah atmosfer era yang disebut post-truth atau pasca kebenaran, kita harus menghiasinya dengan perbuatan-perbuatan positif, dengan perbuatan-perbuatan konstruktif agar kita masuk di antara 4 golongan yang ditentukan oleh surga. Apakah itu kita tahlil Quran di bulan ini dengan maksimal? Apakah kita terkategori sebagai hafizul lisan? Apakah kita terkategori sebagai mut'imul ji'an? Apakah kita terkategori sebagai waswa'i fi syahr Ramadan? Kita memahami betul bahwa tidak mudah untuk melaksanakan puasa di era disrupsi ini. Tidak mudah menjalani ibadah puasa di era post-truth ini. Akan tetapi dengan kebulatan tekad, dengan keteguhan niat, insya Allah kita bisa untuk konsisten menjaga larangan-larangan agar puasa kita pahalanya tidak dicabut oleh Allah, agar puasa kita dinilai ibadah yang begitu baik oleh Allah, yang begitu istimewa. Dan di dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Ghazali yang judulnya Al-Kimia As-Sa'idah, bahwa sesuatu yang tidak berharga itu dibentuk menjadi sesuatu yang berharga itu melalui sebuah proses. Besi bisa menjadi emas karena melalui sebuah proses-proses kimia. Begitu juga manusia. Manusia yang biasa-biasa saja, dia akan memperoleh derajat istimewa ketika dia melakukan ibadah puasa. Puasa adalah merupakan tempaan dari Allah untuk membentuk karakter manusia beriman menjadi manusia-manusia yang istimewa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita terkategori sebagai hamba-hamba Allah yang muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Didukung oleh